Lydia. Saya Syamsiar Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Syam. Apa kabarnya hari ini Bu Syam? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nars. Alhamdulillah baik Bu Nars. Alhamdulillah. Bu Syam, pagi ini jam 11 ada sesi coaching ya dengan Bu Lydia? Iya Bu, saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Lydia jam 11. Baik, baik Bu Syam, kehadiran di sini saya akan memberikan dukungan di mana pada kompetensi coaching nanti yang akan dilaksanakan dengan Bu Lydia. Saya akan mengamati proses coaching nanti. Apakah Bu Syam sudah siap? Iya Bu, saya sudah siap melakukan coaching nanti. Terima kasih Bu Narsi sudah bersedia menjadi pengamat saya yang akan melakukan coaching bersama Ibu Lydia. Baik Bu Syam, sebelum mulai proses coachingnya ya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Saya juga akan bertanya nanti pada Bu Syam. Yang pertama, saya akan jelaskan rubrik penilaian yang akan dilakukan selama proses coaching nanti. Nah, poin nanti saat coaching yang saya akan amati yaitu yang pertama, saya akan melihat apakah Bu Syam melalui proses coaching nanti melalui alur kita atau tidak. Terus kita ketahui bahwa alur kita itu ya Bu Syam diantaranya dari tujuan umum, identitas masalah atau mengidentifikasikan masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Syam melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah memberikan kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang diperhatikan adalah kehadiran penuh atau riset, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan hati. Nah, Bu Syam, selanjutnya pertanyaan yang berbobot itu Bu Syam perlu mendengarkan dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa di sini maksudnya adalah receive, as, praise, dan appreciate. Receive itu Bu bisa menerima pernyataan dari coach Ibu nanti ya. Kemudian bisa memberikan pertanyaan terbuka dan Ibu bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi pada coach nanti. Apakah sudah jelas rubriknya untuk penilaiannya? Ya? Iya Bu, saya sudah jelas mengenai rubrik yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan melakukan sesuai alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam proses coaching nanti. Baik. Selanjutnya izin bertanya ya Bu Syam, kompetensi coaching apa yang akan Bu Syam kembangkan nanti? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu Nars. Satu, tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian tentang mendengarkan dengan hati. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kira-kira dari ketiga tadi mana yang spesifik yang akan dilakukan nanti tentang mendengarkan dengan hati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu, berarti indikator yang akan dilakukan saat coaching nanti. Yang pertama, saya akan mampu menyimak lebih banyak, mendengar, dan saya akan bebas dari judgement atau asumsi maupun asosiasi, dan lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dalam pertanyaan yang berasal dan mendengarkan. Baik Bu, demikian yang kegiatan praoperasi ini sudah menjelaskan dengan rinci. Kemudian insya Allah saya akan melakukan coaching bersama Ibu Lydia Bu. Baik, semoga proses coaching nanti berjalan lancar ya Bu Syam, dan semoga kita bisa
melakukan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang akan dicapai nanti. Baik, sampai ketemu nanti Bu Syam. Semoga proses coaching nanti berjalan lancar. Terima kasih Bu Syam. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Syam. Iya, alhamdulillah Bu. Hari ini akan melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ya, Ibu. Jadi apa yang akan kita bicarakan pada hari ini? Baik Bu Syam, pada hari ini terima kasih saya pribadi sudah didampingi oleh Bu Syam dan Bu Narsi sebagai observer saya dan Bu Syam sebagai coaching saya. Baik, pada pada siang hari ini tentunya saya ingin curhat ya Ibu ya tentang pembelajaran yang ada di sekolah saya tentunya. Jadi pembelajaran yang ada di sekolah saya itu kami pembelajarannya berbasis sentra dan itu masih menjadi apa ya Ibu ya, menjadi unek-unek lah di menurut apa pemikiran saya dan pembelajaran saya itu. Oh, baik Bu. Bagaimana menurut ciri-ciri anak yang aktif seperti apa yang dimaksud? Iya, baik. Menurut saya itu anak-anak yang aktif itu yaitu bermain sentra di dalam kelasnya itu lebih apa ya Bu ya, lebih aktif lagi, semuanya bermain dengan senang di sentra-sentra dan yang ada di kegiatan dalam kelas itu Bu. Iya. Terus langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah siswa yang aktif itu khususnya di pembelajaran sentra kira-kira seperti apa? Masalahnya kalau menurut saya Bu ya itu lebih ke gurunya ya Ibu ya. Jadi untuk menyiapkan densitasnya untuk di pembelajaran sentra itu harus lebih yang menarik mungkin lagi. Jadi anak-anak itu tidak monoton hanya di oh kok itu lagi gitu. Jadi lebih kalau APE-nya atau pembelajaran sentranya itu lebih termodifikasi, itu anak-anak lebih senang gitu untuk bermainnya dan lebih aktif lagi tentunya. Iya Ibu. Menurut Ibu seperti apa bisa bermain sentra itu? Menurut saya Bu, untuk bermain sentranya itu yaitu tadi ya Ibu ya, kreativitas gurunya lagi, bagaimana guru itu bisa membuat alat permainan edukatif yang menantang bagi anak gitu ya. Walaupun terkadang di sini juga APE-nya itu kami terkendala apalagi dengan anak-anak yang aktif itu ya Bu ya. Jadi itu kegiatannya itu anak-anak akhirnya mainan itu rusak gitu kan Bu, sekali pakai jadi rusak. Akhirnya guru itu berpikir lagi kalau misalnya bermain APE-nya rentan dengan sobek atau rentan dengan copot lagi, otomatis kan kami ini setiap hari memang harus membuat APE yang kita daur ulang lagi, kita buat lagi. Jadi di situ menurut saya itu yang menjadi apa ya Bu ya, kita itu menjadi masalah juga gitu. Akhirnya kita tidak fokus ke penilaian anak, lebih fokus ke APE-nya itu untuk anak-anak yang aktifnya. Jadi untuk menentukan itu semua biasanya kami juga melakukan kesepakatan di awal gitu Bu, bagaimana untuk menjaga permainan APE-nya bisa terjaga dengan baik. Iya Ibu. Oh gitu ya Bu. Iya. Menurut Ibu apa rencana Ibu ke depannya? Untuk rencana saya ke depannya tentunya saya lebih kreatif lagi dalam membuat APE-nya Ibu. Terus lebih membuat APE yang kuat tentunya, karena ternyata setelah mempelajari sebelum-sebelumnya itu anak-anak juga lebih kreatif gitu daripada gurunya gitu Bu ya. Dengan mainan yang terkadang robek, akhirnya kita harus berpikir lagi bagaimana nih ya supaya APE-nya tuh lebih aman gitu. Iya Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau dalam hal ini tentunya yang bisa membantu saya itu diri saya sendiri ya Ibu ya, dengan saya harus belajar lagi
dan mungkin rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Untuk melaksanakannya dalam kegiatan ini tentunya saya melaksanakannya harus menyiapkan dulu ya Ibu ya. Tentunya dalam hal ini biasanya di sekolah kami itu ada kegiatan KKG itu, jadi ketika KKG itu kami bisa lebih sharing lagi, kami bisa mengerjakan lagi dari hal-hal kecil itu APE-nya dan bisa kita gunakan untuk di hari H pembelajaran. Oh gitu ya Bu. Baik Bu Lydia, apa hasil pertemuan kita pada kali ini? Untuk hasilnya saya merasa senang Ibu, saya bisa meluapkan unek-unek saya ke Ibu dan saya lebih terencana lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk menyiapkan APE saya Ibu. Mungkin itu dari saya Ibu. Oh iya Bu, saya juga berterima kasih ya Bu, Iya, Ibu. mau berbagi masalah yang dihadapi. Saya nanti akan melihat perubahan yang sudah dilaksanakan. Baik. Semoga membawa pembelajaran lebih menarik dan anak-anak belajar seperti yang Ibu kemukakan tadi. Iya, Bu. baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wah Bu Syam luar biasa coaching hari ini ya. Semua berjalan lancar ya. Perasaannya bagaimana setelah prosesi coaching tadi Bu Syam? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan tercapai dan merasa bahagia sudah bercerita banyak dengan coaching Ibu Lydia, dan permasalahan coaching tersampaikan dan dapat jalan keluar. Alhamdulillah, baik Bu Syam. Pada saat coaching tadi itu apa indikator yang sudah dilakukan oleh coach? Saya sudah merasa mampu fokus dengan coaching dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, dan menjadi pendengar yang baik. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya Bu Syam selama proses coaching tadi. Bu Syam sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan sudah melalui Alepirta. Bu Syam juga sudah mencapai kompetensi yang ingin dicapai ya. Sebelum coaching tadi kita bahas, dan kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Syam kembangkan lagi? Saya akan melakukan latihan-latihan coaching dengan baik supaya kompetensi-kompetensi yang saya inginkan tercapai ke depannya dan saya akan lebih baik. Baik Bu Syam, kira-kira masih ada lagi nggak yang mau disampaikan pada hari ini? Saya kira cukup Bu Nas. Terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Syam. Semoga semuanya berjalan lancar. Baik Bu Syam, saya juga terima kasih sudah diberikan waktu untuk mengamati proses coaching pada pertemuan hari ini. Semoga semua berjalan lancar. Baik, Assalamualaikum Bu Syam. Waalaikumsalam Bu Nas. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Syam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Syam. Bu Syam bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ibu. Iya. Bu Lydia, pagi ini siang ini ada jam 14 ada sesi coaching bersama Bu Narsi ya? Iya, betul Ibu. Iya. Baik, kehadiran saya di sini Bu Lydia untuk memberikan dukungan pada kompetensi coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Lydia dan Bu Narsi. Yang saya akan mengamati proses coaching nanti. Apakah Ibu Lydia siap? Alhamdulillah Ibu, ya, insya Allah saya siap untuk coaching nanti. Terima kasih kepada Ibu Syam sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk melakukan coaching nanti. Baik Bu Lydia, sebelum mulai proses coachingnya, Ya, Ibu. ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Saya juga akan bertanya pada Bu Lydia. Yang pertama, saya akan jelaskan rubrik penilaian yang akan dilakukan pada saat proses coaching nanti. Baik, baik. Nah,
Jadi beberapa poin yang saya akan amati, yaitu saya akan melihat apakah Bu Lydia melakukan proses percakapan sesuai alur Tirta atau tidak. Kita ketahui alurnya Tirta sendiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu Lydia selanjutnya juga saya akan mengamati apakah Ibu Lydia melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Begitu ya Bu Lydia. Ya. Kemudian, saat mengajukan pertanyaan berbobot perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini dimaksud adalah accept, dan appreciate. Receive itu Bu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu nanti, kemudian bisa memberikan pertanyaan terbuka, dan Ibu bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi pada coaching nanti. Apakah kira-kira sudah jelas rubrik penilaiannya? Baik, Bu Syam, alhamdulillah setelah penjelasan tentang rubrik tadi, saya semakin menjadi jelas dan saya akan melakukan sesuai dengan alur Tirta dan bisa menerapkan prinsip dan kompetensi inti dalam proses coaching nanti. Baik, selanjutnya izin bertanya Bu Lydia. Iya, Ibu. Kompetensi coaching apa yang akan Ibu Lydia kembangkan nanti? Di sini saya akan mengembangkan 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh saya, yang kedua yaitu mendengarkan dengan hati dan rasa saya, yang ketiga yaitu saya akan mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Ibu. Baik Bu. Kira-kira dari ketiga yang tadi, yang mana yang spesifik yang akan dilakukan nanti tentang mendengarkan dengan hati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot? Ya, saya lebih ke mendengarkan dengan hati, Bu, karena dari situ saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga tentunya. Iya, Ibu. Baik. Berarti indikator apa yang akan dilakukan saat coaching nanti? Indikatornya yaitu saya lebih banyak mendengar dan saya tidak akan memberi asumsi ataupun asosiasi, dan saya lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Baik Bu. Demikian ya Bu, kegiatan pra observasi ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci. Silahkan melakukan coaching bersama Ibu Narsi. Iya, terima kasih Ibu Syam arahannya pada pagi hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Narsi. Waalaikumsalam Bu Iya, Lydia. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Masya Alhamdulillah. Allah. Iya ya, baik Bu Narsi. Nah, pagi ini tadi kita udah ketemu tuh ya. Sekarang kita tinggal melakukan ini nih, curhat-curhat nih ya ceritanya ya. Iya. Baik. Bagaimana nih apa yang mau kita bicarakan? Silakan Bu Narsi. Iya, betul sekali Bu Lydia. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Saya akan membicarakan mengenai ini di kelas saya. Saya menghadapi anak yang pasif dalam pembelajaran. Dia cenderung diam saja, jadi pasif dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana ya, saya bingung Bu Lydia mengucapkan itu. Jadi kita harus lebih sharing dunia ya Bu Narsi ya. Baik. Kalau menurut Ibu tuh ciri-ciri anak yang aktif tuh seperti apa yang maksud dari Bu Narsi nih? Ciri-cirinya anak yang aktif itu jika di pembelajaran dia bisa merespon, bisa perhatiannya penuh. Contoh kalau kita dalam mungkin media video dia bisa memperhatikan atau melihat penuh apa itu yang ditayangkan oleh gurunya tentang tema itu.
Terus yang kedua, mungkin anak lebih aktif dalam bertanya, dimana apa yang belum dipahami dia aktif untuk bertanya. Itu ciri-ciri anak yang aktif. Baik. Kalau menurut Ibu Sunarsi nih, seperti apa sih, seperti apa penyebabnya siswa itu tuh tidak aktif gitu di dalam kelas? Kalau menurut saya waktu di kelas anak-anak itu ada yang asik dengan ngobrol teman sebagainya, benar-benar. ada yang diem aja, Iya. cenderung mungkin ada masalah dari rumah, benar paham ya. sih. Jadi sehingga anak itu kelihatan pasif dalam pembelajarannya. Baik-baik. Jadi itu menurut Ibu ya? Iya, itu itu menurut saya. Kalau saya sih sependapat ya Bu Sunarsi ya, biasanya juga kita melihat latar belakang Ananda itu kenapa sih dia terlalu aktif atau dia juga tidak gitu ya. Dan untuk ini nih, apa sih rencana Bu Sunarsi sebenarnya ke depannya itu supaya anak-anak ini yang tadinya tidak terlalu aktif bisa aktif belajar bersama Bu Sunarsi? Ya, saya akan punya rencana untuk kedepannya menyusun atau merubah modul yang belum terlaksana karena mungkin anak-anak kurang menarik. Saya akan menyusun modul yang lebih bervariasi, mungkin dengan media pembelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran supaya mereka bisa antusias dalam belajar. Baik. Kira-kira kapan ya Ibu akan bisa melaksanakan kegiatan itu? Ya, insya Allah karena ini akan ada perubahan, mungkin merancang modul itu perlu waktu. Saya akan membuat saat akhir semester, mungkin pas waktu liburan semester saya akan lebih fokus. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman guru ya, berkolaborasi mungkin yang pintar IT. Saya akan bertanya pada guru yang pintar IT untuk menyiapkan media-media menarik itu seperti apa. Saya akan berkolaborasi sharing dengan beliaunya itu supaya saya bisa menciptakan kegiatan pembelajaran ini yang lebih menarik. Betul-betul. Subhanallah Bu Sunarsi ya. Baik, untuk pertemuan kita pada siang hari ini, apa sih hasil dari pertemuan kita nih pada kali ini Bu Sunarsi? Alhamdulillah, terima kasih Lydia. Hasil sharing-sharing kita ini saya jadi terpikir ya, jadi bisa langkah-langkah tadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri di kelas, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya pikirkan bisa terlaksana dengan semua perencanaan yang insya Allah akan saya susun untuk membuat modul yang lebih menarik. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Sunarsi, saya juga mengucapkan terima kasih. Bu Sunarsi sudah mau berbagi dengan saya, dan saya juga nanti akan melihat perubahan-perubahan ini ya Bu Sunarsi ya. Semoga membawa pembelajaran lebih menarik dan lebih anak-anak bisa lebih aktif lagi tentunya. Terima kasih juga Bu Lydia sudah berkenan menemani saya untuk mengobrol hingga saya bisa membacakan masalah. Sama-sama Bu Sunarsi. Jangan bosan-bosan ya Bu. Bu Sunarsi. Sehat selalu. Terima kasih. Amin. Bu Lydia juga selalu sehat. Baik, kita tutup ya kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Bu Lydia ya. Iya, Bu Syah. Coachingnya tadi Terima bersama kasih. Ibu Narsi, semua berjalan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Perasaannya bagaimana sesudah coaching tadi? Alhamdulillah setelah menjalankan tadi, saya berharap tercapai dan merasa bahagia tentunya. Kenapa? Karena kami bisa bercerita banyak dari permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan tentang peserta didik. Ya, Bu. Baik Bu Lydia, pada saat coaching tadi indikator apa yang Ibu sudah lakukan? Untuk tadi itu saya sudah merasa mampu fokus, saya bisa berhadir penuh ya Bu ya, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, dan bisa tentunya menjadi pendengar yang baik. Iya. Baik Bu Lydia, saya akan menyamakan persepsi pada saat observasi selama proses coaching. Baik Bu.
Bu Lydia sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dan sudah melalui alur Tirta, dan Bu Lydia sudah mencapai kompetensi yang ingin dicapai sebelum pada saat coaching tadi ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Lydia mau kembangkan? Baik, di sini saya lebih banyak latihan coaching lagi ya Ibu ya, untuk refleksi lagi ke depannya. Saya harus lebih banyak mengeluarkan ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna lagi, dan kalimat-kalimat pemantik yang lebih menyemangati lagi. Iya, biasa ya Bu Lydia. Iya, Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Bu Lydia? Alhamdulillah Ibu, cukup itu dari saya. Iya, terima kasih banyak Bu Lydia. Sama-sama Ibu Syah. Iya, semoga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah sehat Ibu, Ibu juga sehat. Oke, baik. Selamat jumpa berikutnya Bu ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, setelah saya melihat tadi sepertinya asik banget ya pembicaraannya, seru gitu ya. Saya sebagai observer di sini untuk menjalankan proses coaching tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, terus bagaimana Ibu menilai sendiri tuh kompetensi tadi? Alhamdulillah, Bu. Ya. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah saya terapkan, dan saya merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching, dan juga bisa menyampaikan semua permasalahan yang saya hadapi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Sudah tercapai ya Bu indikatornya ya, alhamdulillah. Baik, untuk tujuan yang ingin dicapai ini berarti sudah tercapai semuanya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Ibu. Setelah saya mengamati apa yang tadi telah terjadi, Ibu melakukan proses coaching. Saya mengamati sudah melakukan percakapan sesuai alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi masalah, serta tindak lanjutnya itu sudah terlihat, dan Ibu bisa memancing untuk bertanggung jawab dan selain itu sudah menerapkan prinsip coaching sesuai dari standar yang kita rujuk pada saat pra-observasi. Ya, saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak. Ya, Ya, sama-sama. atas Ya, baik, dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi nih, kompetensi apa yang menurut Ibu akan Ibu kembangkan untuk kedepannya lagi? Ya, saya ingin mengembangkan terus dan berlatih secara intensif ya, untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif, sehingga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lagi, maka dengan segala masalah coaching bisa tersampaikan dengan baik. Betul, baik, semoga kompetensi Ibu ini bisa dikembangkan dengan maksimal ya Ibu, dan sesuai dengan yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Baik, ya Bu, saya akan berusaha dengan latihan-latihan untuk melakukan coaching untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sunarsi. Kita akhiri ya pada pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Lydia. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nas. Ya, hari ini kita akan membahas tentang apa yang dihadapi di kelas. Apa tema utama yang ingin Bu Syah diskusikan pada hari ini? Benar sekali Bu, saya ingin membahas tentang masalah di kelas yang saya ajarkan. Kurangnya perhatian siswa di kelas saat pelajaran pendidikan agama Islam. Mereka tampak tidak tertarik dan sering mengalihkan perhatian. Oh gitu ya. Baik. Itu adalah isu yang penting ya. Mari kita identifikasikan lebih lanjut
apa yang ibu amati saat yang ibu amati saat mengajar, bagaimana perilaku siswa saat ibu mengajar? Saat saya menjelaskan materi, Bu, banyak dari mereka yang asyik berbicara dengan temannya atau bahkan terlihat mengantuk. Ini membuat suasana kelas jadi tidak kondusif. Oh gitu ya, baik. Sekarang apa saja ya dari yang ibu rasakan? Maksudnya ibu rasa berkontribusi apa yang kurangnya perhatian mereka sehingga selama proses belajar apakah yang perlu diperhatikan? Saya pikir salah satu penyebabnya adalah cara saya menyampaikan materi, Bu. Mungkin mereka merasa materi yang saya sampaikan terlalu kaku dan tidak relevan dengan kehidupan mereka, Bu. Oh gitu ya. Menarik sekali Bu Syam ya. Sekarang apa ya saat-saat tertentu di mana perhatian siswa itu tampak lebih baik, kira-kira di mana saat-saat yang baik? Biasanya saat saya memberikan cerita, Bu, atau contoh nyata dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun itu hanya terjadi sesekali sih, Bu. Gitu ya, baik ya. Terus bagaimana perasaannya ketika melihat siswa yang tidak perhatian? Terus apa yang Bu Syam merasakan terhadap proses pembelajaran yang selama Bu Syam ajarkan itu ya, untuk proses pengajarannya? Bagaimana? Saya merasa frustasi dan khawatir sih, Bu. Saya takut jika mereka terus seperti ini, pemahaman mereka tentang ajaran agama menjadi dangkal, Bu. Selain itu, saya juga merasa kurang percaya diri, Bu. Betul, itu wajar sekali ya Bu yang Bu Syam merasakan ya. Mungkin dari situasi ini apa yang akan dipelajari tentang bagaimana siswa ingin belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajarannya? Saya menyadari bahwa mereka butuh pendekatan yang lebih menarik dan relevan. Mereka mungkin ingin melihat hubungan antara pelajaran dan kehidupan sehari-hari mereka kali ini ya. Ya betul. Ya Bu Syam ya. Sekarang apa yang ingin Bu Syam capai dalam proses pengajarannya? Bagaimana kondisi ideal yang ingin Ibu bayangkan? Saya ingin mereka merasa terlibat dan antusias saat belajar agama. Saya ingin kelas menjadi tempat di mana mereka bisa bertanya dan berdiskusi, Bu. Baik. Mari kita rancang langkah konkret untuk mencapai itu ya Bu Syam ya. Apa yang bisa Ibu lakukan di pertemuan berikutnya untuk meningkatkan perhatian siswa itu? Saya bisa memulai dengan menjelaskan konsep-konsep agama menggunakan contoh yang nyata, seperti aplikasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga menggunakan media seperti video atau diskusi kelompok, Bu. Oh gitu ya, bagus. Itu ide yang sangat baik ya Bu Syam ya, luar biasa. Terus selain itu, bagaimana jika Ibu melibatkan siswa dalam menentukan topik atau isu yang ingin mereka bahas dalam kompetensi agama, atau bagaimana Bu Syam? Saya pikir itu bisa membuat mereka merasa lebih memiliki pelajaran. Saya bisa meminta mereka untuk memilih topik yang relevan bagi mereka dan membahasnya di kelas, Bu. Gitu ya, baik Bu Syam ya. Terus bagaimana Bu Syam akan mengevaluasi apakah tindakan itu efektif? Apa indikator keberhasilan yang akan Ibu capai dalam penggunaan metode tersebut? Saya bisa mengamati tingkat partisipasi mereka selama berdiskusi, Bu. Jika lebih banyak siswa yang aktif bertanya atau memberi pendapat, itu bisa menjadi indikator bahwa mereka lebih tertarik, Bu. Oh gitu ya, baik. Itu langkah yang bagus ya Bu Syam ya. Selain itu, bagaimana jika Ibu meminta umpan balik dari siswa ya, setelah sesi itu ya, mengetahui apa yang mereka sukai atau tidak mungkin ya? Saya bisa membuat kuis, Bu, atau survei singkat untuk mendapatkan masukan mereka tentang metode pengajaran yang saya gunakan, Bu. Oh gitu ya, betul, sangat baik sekali ya. Berarti mari kita jadwalkan pertemuan kita berikutnya dalam
berapa minggu ya. Dengan cara ini bagaimana bisa dapat membagikan apakah yang telah dilakukan, sudah berhasil atau belum. Setuju sekali Bu. Terima kasih atas panduan dan dukungannya ya Bu Nars. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan ini Bu. Baik-baik, sama-sama Bu Syam. Ingat ya, perubahan membutuhkan waktu. Jadi bersabarlah dengan proses ini. Insya Allah kita akan tercapai apa yang kita inginkan. Sampai jumpa lagi Bu Syam. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat tadi sepertinya asik banget ya pembicaraannya, seru gitu ya. Saya sebagai observer di sini untuk menjalankan proses coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, terus bagaimana Ibu menilai sendiri tuh kompetensi tadi? Alhamdulillah Bu, ya. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah saya terapkan dan saya merasa bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching dan juga bisa menyampaikan semua permasalahan yang saya hadapi. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Sudah tercapai ya Bu indikatornya ya, alhamdulillah. Baik, untuk tujuan yang ingin dicapai ini berarti sudah tercapai semuanya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Ibu. Setelah saya mengamati apa yang tadi telah terjadi, Ibu melakukan proses coaching. Saya mengamati sudah melakukan percakapan sesuai alur Tirta, di mana tujuan, identifikasi masalah, serta tindak lanjutnya itu sudah terlihat dan Ibu bisa memancing untuk bertanggung jawab dan selain itu sudah menerapkan prinsip coaching sesuai dari standar yang kita rujuk pada saat praobservasi. Ya, saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak. Ya, Ya, sama-sama. Ya, Baik, dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi nih, kompetensi apa yang menurut Ibu akan Ibu kembangkan untuk kedepannya lagi? Ya, saya ingin mengembangkan terus dan berlatih secara intensif ya, untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif sehingga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lagi, maka dengan segala masalah coaching bisa tersampaikan dengan baik. Betul, baik, semoga kompetensi Ibu ini bisa dikembangkan dengan maksimal ya Ibu, dan sesuai dengan yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktik coaching. Baik, ya Bu, saya akan berusaha dengan latihan-latihan untuk melakukan coaching untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sunarsi. Kita akhiri ya pada pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Lydia. Sama-sama.